subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, Salsa, hari ini berbagai tempat sedang melaksanakan vaksinasi. Salah satunya di Makassar ini juga akan melaksanakan vaksinasi massal. Karena itu ribuan personil gabungan TNI Polri siap mengamankan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan. Ya, Presiden juga direncanakan akan meninjau langsung lokasi vaksinasi massal di Kota Makassar. Apel gelar pasukan ribuan personil gabungan TNI Polri di lapangan Karebusi, Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang dipimpin langsung oleh Komandan Kodim 1408 BS Makassar Kolonel Kavaleri Dwi Irbaya. Personil gabungan ini akan mengamankan beberapa titik di Kota Makassar dan Kabupaten Tanah Toraja yang rencananya akan dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo beserta rombongan pada hari ini. Agenda awal kunjungan Presiden Joko Widodo yakni meletakkan batu pertama pembangunan kolam regulasi Nipa-Nipa dan meresmikan Bandara Buntu Kunyi yang bertempat di Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Yang saya hormati para perwira dan segenap prajurit TNI dan Polri serta unsur pengamanan lainnya yang demikian amanat dan penekanan yang saya sampaikan pada apel gelar pasukan pada saat ini. Dan pemirsa, tak lama lagi warga Jakarta dan sekitarnya akan dapat menikmati kembali kesejukan di taman yang tersebar di wilayah Jakarta. Pembukaan taman-taman di Jakarta akan diikuti dengan sejumlah prosedur protokol penanganan COVID-19. Banteng, Taman Sumeneb, Promet, Taman Setara, Tanamur, dan Taman Flyover Sleepy. Pembukaan taman ini dilakukan agar masyarakat tetap dapat berwisata bersama keluarga di tengah pandemi. Meski dibuka untuk umum, sejumlah protokol kesehatan tetap diterapkan dengan ketat di keempat taman tersebut. Nantinya pengunjung akan dibatasi dengan kapasitas maksimal 50% pengunjung. Sejumlah petugas juga disiagakan untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan agar tetap dijalankan oleh pengunjung. Ya, pemirsa, kita akan lihat langsung bagaimana kondisi di lapangan Banteng. Sudah ada rekan kita yang ada di sana untuk melihat sebenarnya bagaimana persiapan yang akan dilakukan ketika nanti warga Jakarta bisa kembali berbondong-bondong berwisata di taman-taman di Jakarta. Di taman di Jakarta ada 4 taman. Kita lihat ada di Taman Banteng. Selamat pagi. Iya, bagaimana kondisi Taman Banteng saat ini ketika sesaat lagi warga Jakarta bisa serta-merta bersama keluarga untuk berwisata bersama keluarga mereka di taman yang ada di Jakarta ini? Silakan Kevin. Ya, Geri dan Salsa, memang sudah 2 bulan lebih ini Taman Lapangan Banteng Jakarta Pusat ditutup, namun pada saat ini Taman Lapangan Banteng Jakarta Pusat sudah kembali dibuka.
dan Salsa dan Gede untuk mengetahui sebenarnya seperti apa mekanismenya atau tentang protokol kesehatan dibukanya kembali dari Taman Lapangan Banteng Jakarta Pusat. Sudah bersama saya Kepala Tim 3 Lapangan Banteng Petrus Oladaton. Halo, selamat pagi Pak Petrus. Selamat pagi Pak. Pak Petrus bisa dijelaskan terkait dibukanya kembali Lapangan Banteng Jakarta Pusat ini seperti apa sih Pak? Jadi berhubungan dengan dibukanya kembali Taman Lapangan Banteng ini, jadi di sini protokolnya awalnya pengunjung datang terus tetap kita arahkan tetap menjaga protokol seperti jaga jarak, terus dilakukan pendataan atau tracking KTP. Selanjutnya pengunjung kita mengarahkan untuk mencuci tangan sesuai tempat yang kita telah sediakan. Terus untuk arah jarak tempuh juga sesuai yang telah kita sediakan juga. Jadi satu arah. Nah Pak, untuk mekanisme di dalam Taman Lapangan Banteng ini, apakah ini hanya diperbolehkan untuk olahraga lari saja atau ada jenis olahraga yang lain Pak? Jadi di sini untuk kegiatan yang di dalam bagi pengunjung, itu yang terutama sih untuk jogging atau lari. Adapun ada kegiatan yang lain seperti yang foto-foto. Paling itu aja sih Pak kegiatan. Kalau untuk bersepeda gitu boleh nggak sih Pak di Taman Lapangan Banteng ini? Untuk yang bersepeda di sini dilarang Pak. Dia nggak diperbolehkan dan juga udah disediakan untuk tempat parkir khusus sepeda Pak. Pak Petrus, sudah kembalinya dibuka Taman Lapangan Banteng, Pak Petrus melihat seperti apa? Apakah antusiasme dari warga ini kembali meningkat begitu dalam berolahraga khususnya Pak? Jadi dengan kembali kita membuka ini antusias masyarakat sangat lumayan ramai Pak untuk melakukan kegiatan olahraga jogging di Taman Lapangan Banteng Pak. Nah, untuk jam operasional sendiri Pak, mengingat saat ini masih pandemi COVID-19, seperti apa Pak jam operasionalnya? Jadi untuk jam operasionalnya untuk dibuka jam 6 pagi, nanti jam 12 kita breaking sejam. Setelah itu jam 1 kita buka kembali dan berlanjut ditutup sampai dengan jam pukul 18.00. Pak Petrus, mungkin ada himbauan terutama bagi para pengunjung yang akan berolahraga di Taman Lapangan Banteng ini seperti apa? Himbauannya seperti apa Pak? Jadi himbauan kita sebagai pengaman di sini untuk kepada para pengunjung yang berkunjung di Taman Lapangan Banteng agar tetap mematuhi protokol 3M seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Baik, terima kasih banyak Pak Petrus atas waktunya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi sama-sama Pak. Ya, Salsa dan Gede tadi merupakan wawancara saya bersama Kepala Tim 3 Taman Lapangan Banteng yang mengatakan bahwa protokol kesehatan ini juga tetap dilakukan terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Gede dan Salsa dapat kami informasikan juga untuk situasi pada pagi hari ini memang masih cenderung sepi. Berdasarkan pantauan kami hanya melihat baru ada beberapa pengunjung yang datang, yang mana para pengunjung ini juga tetap diarahkan seperti yang dikatakan tadi, adanya pengecekan suhu tubuh dan juga adanya pengecekan dari KTP mereka. Dan memang nantinya untuk para pengunjung atau warga yang berolahraga dalam ini bisa keluar begitu baik dari pintu selatan, pintu barat maupun pintu timur, dan tentunya juga dibatasi ini untuk kapasitas di dalam ketika mereka berolahraga, yakni hanya 200 orang per saja, yang mana nantinya bila melebihi 200 nantinya para pengunjung yang baru datang akan mengantre begitu di sini dan baru bisa kembali masuk bila sudah ada yang keluar. Salsa dan Gede. Iya. Baik, terima kasih Kevin melaporkan dari Lapangan Banteng. Masih Iya, sepi karena pasti baru pada bangun betul. ya. Nantinya harus diperhatikan ini kapasitasnya hanya 200 orang. Betul sekali. Jadi itu hanya setengah dari kapasitas Lapangan Banteng yang tadinya 400 orang. Nah, nanti kalau melebihi 200 orang dia harus ngantri. Ada Tapi antrian ya. harus tetap waspada dan tetap sesuai protokol ya. Setidaknya kalau udara main yang ke- segar dan ruangan terbuka hijau semoga saja bisa menambah imunitas tubuh kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini ya. Iya, betul. Nah, Selanjutnya, sekarang kita akan ke Makassar ini. Di sana sudah ada rekan kita, ada Nana Jamal yang saat lagi akan melaporkan bagaimana berlangsungnya festival Smart Vaksinasi yang ada di Makassar. Ya, kita sapa terlebih dahulu Nana. Iya, selamat pagi Nana. Bagaimana persiapan yang dilakukan karena saat lagi akan ada festival vaksinasi massal di Makassar sana. Silakan.
Iya, Gede dan Salsa, seperti yang bisa Anda lihat bahwa saat ini masih sekitar pukul 7:10 waktu Indonesia Tengah untuk mempersiapkan pelaksanaan Festival Smart Vaksinasi Makassar yang nantinya rencananya akan ada 1.000 masyarakat yang akan mengikuti festival ini atau akan divaksin. Dan untuk mengikuti festival ini sendiri atau Smart Vaksinasi ini sendiri, nantinya para masyarakat dapat mengorder ojek online yang juga sudah bekerja sama atau berkoordinasi dengan pemerintah Kota Makassar untuk bisa berangkat dari kediaman mereka menuju ke lokasi acara festival, yaitu di Hotel Dalton. Ini sendiri merupakan juga salah satu bentuk kerjasama antara pemerintah Kota Makassar agar nantinya tidak terlalu banyak orang yang datang ke sini, dan yang tiba ke sini atau yang datang ke lokasi festival ini sendiri adalah orang-orang yang memang sudah melakukan pendaftaran atau juga mendapatkan undangan untuk bisa mengikuti acara festival ini sendiri, Gede dan juga Salsa. Untuk masyarakat ataupun warga yang ingin mengikuti kegiatan vaksin ini, mereka harus memasuki website untuk bisa mendaftarkan diri mereka. Sementara bagi mereka yang ingin mengunduh aplikasi, ini baru bisa diaktifkan setelah hari ini, setelah tanggal 18 Maret 2021. Bisa kita saksikan bahwa di sini di belakang saya ada alur atau rute yang kemudian akan dilalui oleh para warga atau masyarakat yang akan melakukan vaksin. Jadi ketika mereka tiba nantinya, mereka akan di drop di titik poin di area depan, ada tenda di sana, dan mereka nantinya masuk ke sini setelah dilakukan sterilisasi. Dan setelah mereka melalui sterilisasi, mereka kemudian akan melakukan reimbursement terlebih dahulu dengan penggunaan ojek online yang sudah mereka gunakan. Lalu mereka akan diarahkan untuk menuju ke lokasi vaksin yang ada di dalam lokasi Gede dan Salsa. Karena hari ini juga menjadi salah satu lokasi kunjungan oleh Presiden Jokowi, maka pengamanan juga diletakkan di lokasi ini, di mana sekitar kurang lebih 320 personel gabungan antara TNI dan Polri disiapkan. Gede dan Salsa. Baik, terima kasih Nana atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Nana sudah melaporkan dari Makassar, semoga saja aksi festival vaksinasi massal ini bisa Sukses ditiru dan juga betul. di daerah-daerah lain, sehingga penyebaran vaksinasi menjadi semakin cepat, semakin baik, sehingga akan tercipta juga dengan cepat herd immunity. Betul Ya. sekali. Dan tentu saja semoga aja semangat kita sama nih Betul. dalam menyelesaikan pandemi ini dengan tidak takut untuk memvaksinasi COVID-19. Ya, dan pemirsa, saat lagi kami masih akan kembali dengan informasi pilihan redaksi Anyus Pagi, diantaranya 4 rumah warga di Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Rabu malam ludes terbakar. Kami akan kembali usai jeda pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah di iNews Pagi.